Sebenarnya, setelah lulus SMA, aku berkeinginan untuk melanjutkan kuliah seperti teman-temanku lainnya. Bahkan Jarwo, salah satu teman SMA aku, menawarkan tinggal di rumah budenya. Letaknya tak jauh dari kampus sekalian, irit biaya katanya. Tapi, agaknya keinginan itu harus pupus karena keterbatasan biaya. Orang tuaku tak mampu untuk membiayai pendidikanku dan aku tak bisa memaksakan kehendakku. Ya maklum saja, bapakku hanyalah pekerja serabutan yang biasanya sering dipanggil tetangga atau orang untuk membersihkan halaman rumah mereka. Itu pun tidak setiap hari ada yang membutuhkan jasanya. Tapi belakangan, kesehatan bapak mulai bermasalah. Beliau sering sakit-sakitan dan lebih sering berada di kamar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami mengandalkan uang dagangan ibuku. Ibuku seorang pedagang asongan. Biasanya berjualan makanan di depan sekolah dasar setiap harinya. Hasilnya pun tak seberapa, hanya cukup untuk makan saja. Belum lagi, jika saat liburan sekolah tiba, tentu kami kesusahan bahkan sering ngutang ke tetangga. Melihat kondisi ekonomi yang seperti itu, sempat terbesit pikiranku untuk membantu perekonomian keluargaku. Tapi, mau bekerja apa? Sedangkan ijazahku hanya lulusan sekolah menengah atas. Di saat bingung memikirkan hal itu, bapak menyarankanku untuk menggantikan pekerjaannya untuk sementara, setidaknya sampai beliau pulih. Dalam arti, aku yang bekerja serabutan menggantikan bapak, termasuk membersihkan rumput-rumput atau halaman di rumah orang. Apalagi semenjak bapak sakit-sakitan, banyak tetangga maupun orang meminta bapak membersihkan halaman rumah mereka. Namun selalu ditolak karena kondisi kesehatannya yang tak memungkinkan untuk bekerja. Beruntungnya, tak berselang lama setelah aku memutuskan untuk bekerja serabutan itu, suatu pagi datang Bu Rusmi, salah satu tetanggaku, memintaku untuk membersihkan pekarangan rumah kakaknya. Saat itu aku, Yudi, yang kebetulan selesai membantu ibu membawa dagangan ke sekolahan dan hendak pulang, tak sengaja berpapasan dengan beliau di jalan. "Yud, bapakmu sudah sehat?" tanyanya. "Belum, Bu. Memang ada apa ya?" jawabku. "Ibu mau minta tolong bersihin rumput sarna, tatain halaman rumah Mbak Nur. Kasihan suaminya kan baru 3 bulan meninggal, jadi nggak ada yang bersih-bersih di sana," ujarnya. Aku mengangguk. "Biar saya saja, Bu. Lagi pula, Bapak juga nyuruh saya gantiin kerjaannya. Rumah Mbak Nur atau Bulek Nur, aku memanggilnya, terletak sekitar 7 atau 8 rumah dari rumahku." Wanita itu baru saja bercanda setelah ditinggal mati suaminya karena kecelakaan di tempat kerjanya. Akhirnya, aku pun menyanggupi permintaan Bu Rusmi. Apalagi Bu Rusmi sendiri dulunya memang sering meminta tolong bapakku untuk sekedar membersihkan rumput atau mengganti atap rumahnya yang bocor. Singkatnya, sesuai perintah Bu Rusmi, keesokan harinya aku datang ke rumah Bulek Nur. Aku sengaja datang pagi-pagi sekali agar tak kepanasan di siang harinya. Halaman rumah Bulek Nur ini cukup luas dan memang lama tak dibersihkan setelah suaminya meninggal. Jam 1 siang,
Hampir seluruh rumput dan tumbuhan sudah kurapikan. Hanya tinggal sedikit dan akan kukerjakan setelah beristirahat sebentar. Apalagi cuaca sedang panas-panasnya. Tentu saja segelas es teh beserta camilan sudah disediakan oleh Bulak Nur, sehingga pas istirahat aku bisa bersantai sambil ngopi serta camilannya juga. Rumah Bulak Nur ini sehari-harinya memang cukup sepi. Ia hanya tinggal sendiri. Dua putranya sama-sama kerja di luar kota, dan hanya hari Sabtu dan Minggu mereka pulang menjenguk ibunya. Sudah selesai Yud bersih-bersihnya? Tanya Bulak Nur ketika aku bersantai di depan terasnya. Bulak melangkah memperhatikan halamannya yang hampir seluruhnya rapi. Dikit lagi Bulak istirahat bentar, sahutku. Ya sudah Yud, Bulak tinggal masak dulu ya. Oh ya, ini upahnya, ujarnya sambil memberiku uang 2 lembar ratusan. Aku mengangguk. Makasih Bulak, sahutku. Selesai istirahat, aku pun melanjutkan pekerjaanku lagi. Hingga kira-kira 1 jam kemudian selesailah seluruh pekerjaanku itu. Semua nampak rapi dan teratur kembali. Selanjutnya, aku melangkah meletakkan peralatan pembersih seperti cangkul, ember, dan alat lainnya di samping garasi. Namun, ketika melewati samping rumah, mataku tertuju pada jendela kamar yang terbuka. Pasalnya, di sana kudengar suara orang sedang membersihkan kasur dengan sapu lidi. Kemungkinan Bulak Nur sedang bersih-bersih kamarnya. Awalnya, aku hanya ingin sekedar memastikannya, dan setelah kuperhatikan, rupanya memang benar Bulak Nur sedang bersih-bersih kamarnya. Tapi yang membuatku terpaku yaitu pada handuk yang digunakannya. Sepertinya ia baru saja selesai mandi. Sesekali aku meneh. Lalu dia baru menyadari di usianya yang tak lagi muda beliau masih menyimpan keindahan dunia fana. Tak ingin keberadaanku diketahuinya. Dengan buru-buru aku bergegas pergi tanpa berpamitan. Selama di jalan pikiranku, terus terbayang panorama alam semesta tersebut, bahkan hal itu berlanjut di hari-hari berikutnya. Singkatnya, lewat beberapa hari kemudian, Yud, tadi ibu berpapasan dengan Bulak Nur. Katanya, kamu disuruh ke rumahnya, ujar ibuku saat aku duduk di depan teras. Mendengar hal itu, aku jadi teringat peristiwa beberapa hari yang lalu. Apa jangan-jangan Bulak tahu ya kalau aku kemarin melihatnya, gumamku. Bulak Nur gak cerita apa-apa lagi sama ibu, tanyaku memastikan. Bicara apa? Enggak tuh, sahutnya. Akhirnya sore harinya, dengan ragu aku pergi juga ke sana. Kebetulan sore itu Bulak sedang menyiram tanaman di halaman depan rumah. Melihat kedatanganku, beliau tersenyum lalu mempersilahkanku untuk singgah. Ada yang ingin dirapikan lagi Bulak? Tanyaku ketika kami sudah di ruang tamu. Bukan Yud, akhir-akhir ini Bulak Pue, Gel 2 bisa minta tolong kamu Vi, cuy. Twin gak Yud, kalau kamu gak repot.
Ya, biasalah Yud. Sudah tua, gak seperti kamu yang masih muda kan? Jawabnya. Au, sahutku singkat. Akhirnya, setelah Bulak mengambil baslem di kamar, ia kembali menemuiku dengan menggunakan dastuir lainnya. Sempat aku terpaku sejenak, tapi kemudian kembali bersikap biasa. Di kursi ruang tamu beliau duduk depan sementara aku sebaliknya. Jujur aku gugup saat itu, apalagi saat kabinet-kabinet negara tak lagi pada jabatan negara. Sambil membantu, pikiran baik mendadak timbul, apalagi bayangan yang tempo hari kembali hadir. Gimana Bulak? Tanyaku setelah selesai membantunya. Mendingan Yud, sahutnya lalu berbalik. Sontak aku kahet. Bisa dibayangkan bagaimana perasaanku kala itu, apalagi sebelumnya tak pernah aku mendapati fenomena demikian. Kenapa bengong Yud? Tanyanya membuyarkan lamunanku. Enggak Bulak. Sahutku menunduk. Tapi anehnya Bulak Nur malah senyum-senyum dengan tingkahku. Yud, di dapur itu ada cendol dawet, sana makan, Bulak sisain buat kamu. Ujarnya. Aku mengangguk lalu menuju dapur dan meminum segelas cendol itu. Kukira setelah aku kembali menemuinya, beliau sudah selesai merapikan kabinet negara. Tapi rupanya dugaanku salah. Aku membeku saat melangkah ke arahnya. Belum pernah tahu ya? Tanyanya. Aku menggeleng sementara. Bulak justru tertawa dengan sikapku yang lugu. Yud, bukannya kamu sudah tahu kemarin? Aku kaget. Karena sepertinya Bulak tahu kalau aku melihatnya waktu lalu. Kok diam Yud? Kamu man? Tanyanya tiba-tiba. Memang gak apa-apa, tanyaku. Loh kok kamu tanya Bulak? Kalau Bulak bilang gak apa-apa Teh Yus gimana? Tanyanya. Walah, gumamku. Makin tak percaya saja aku mendengarnya, tapi akhirnya tak urung melangkah menuju pagar. Saat berjalan, sempat terbesit pertanyaan, kenapa aku nurut disuruh Bulak ya? Gimana kalau nanti dia cerita pada Bu Rusmi? Tak lama kemudian, aku kembali menemui Bulak Nur yang nampak menungguku di kursi ruang tamu. Sejenak langkahku terhenti karena mendadak timbul ragu di benakku. Lah kok malah bengong? Sini, ujar Bulak Nur sambil tersenyum. Aku kembali melangkah dan ketika hendak duduk di sampingnya, mendadak Bulak Nur memberi sambutan lainnya. Rupanya Bulak Nur orangnya tak sabaran. Terbukti beliau buru-buru mengambil hikmah kehidupan, lalu memberi perhatian lainnya. Aku yang awalnya dilanda kebingungan tak urung menyambut niat mulia dunia. Bahkan saat beliau menyiapkan langkah dan solusinya, dengan antusias, aku mengikuti langkah dan saran solusi permasalahannya. Tak terduga aku dan Bulak Nur pun segera mencopot semua kabinet, menteri beserta jajarannya untuk melenggarakan rapat pleno dadakan. Rapat pleno tersebut harus segera dilaksanakan karena menyangkut kehidupan bernegara
agar lebih tentram dan damai. Dan rupanya berkat saran-saran tersebut, Bulak jadi bahagia. Terbukti lantunan nada dering terdengar merdu seperti syair para pujangga. Setelah 30 menit, aku dan Bulak Nur pun gembira karena telah sukses menggelar rapat tersebut dengan aman dan terkendali. Bulak, nanti kalau Bu Rusmi tahu gimana? Tanyaku ketika tiba di pangkalan udara. Gak akan tahu kalau kamu gak cerita, sahutnya tersenyum. Oh iya, sahutku sambil tertawa. Singkatnya, keakraban tersebut tentu tak bisa dengan mudah terhapus dalam benakku. Bahkan sejak itu, aku menjadi lebih sering berkunjung ke rumahnya. Bukan untuk merapikan halaman rumahnya, melainkan sekedar ngobrol atau curhat seperti sebelumnya. Bahkan saking akrabnya, Bu Rusmi pun sempat curiga. Namun, baik aku dan Bulak Nur tak begitu mempermasalahkannya. Karena setahun kemudian, kami sepakat untuk meresmikannya. Tamat. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.